Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Pemerintah Desa Wanagading tahun 2022. SOTK Pemerintah Desa Wanagading tahun 2022 adalah sebagai berikut. Kepala Desa. Tugas dan fungsi Kepala Desa yaitu sebagai berikut. 1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti 1. Tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan pendidikan dan kesehatan. 3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. 4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi, dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat, dan lembaga lainnya. Sekretaris Desa. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2, Sekretaris Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana perangkat desa, dan kantor, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 3. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan, dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 4. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa dibantu oleh 3 orang staf sekretariat, yaitu 1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. 2. Kepala Urusan Keuangan. 3. Kepala Urusan Perencanaan. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 2. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 3. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2. Penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kepala Urusan Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Keuangan memiliki tugas sebagai berikut. 1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 3. Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Pengurusan administrasi keuangan. 2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran. 3. Verifikasi administrasi keuangan. 4. Administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Kepala urusan perencanaan. Tugas dan fungsi kepala urusan perencanaan yakni sebagai berikut. 1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 2. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti 1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. 2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program. Kepala Seksi Pemerintahan. Tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan yakni sebagai berikut. 1. Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 2. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 3. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. 2. Menyusun rancangan regulasi desa. 3. Pembinaan masalah pertanahan. 4. Pembinaan keamanan dan ketertiban. 5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Kepala Seksi Kesejahteraan. Tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan adalah sebagai berikut. 1. Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 2. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. 3. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan. 2. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, tugas sosialisasi, serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun. Tugas dan fungsi pelaksana kewilayahan atau kepala dusun yakni sebagai berikut. 1. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas pelaksana kewilayahan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau yang lebih kita kenal dengan singkatan Operator 6NG. Operator yang mendapat mandat dari Kementerian Sosial ini bertugas melakukan input data dan memperbaharui data kemiskinan yang ada di desa. Selain tugas yang telah disebutkan di atas, Operator 6NG mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Membantu Sekretaris Desa menginput perencanaan mulai dari menginput data umum desa, visi misi kepala desa, RPJM desa, dan RKP desa dalam aplikasi Siskewudes. 2. Membantu Sekretaris Desa menginput rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa di aplikasi Siskewudes. 3. Membantu Sekretaris Desa dalam membuat laporan kepala desa di aplikasi Siskewudes. 4. Membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menginput penatausahaan, baik itu membuat buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di aplikasi Siskewudes. 5. Membantu Kepala Seksi sebagai pelaksana pengelola keuangan desa,
dalam membuat buku pembantu kegiatan dan SPP di aplikasi Siskewudas. Demikianlah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Wanagading tahun 2022. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya mengharapkan kepada Anda yang sedang menonton video ini, agar kiranya bisa memberikan dukungannya demi berkembangnya channel Akris Sniper ini, dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar Anda akan mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video terbaru di YouTube. Dan apabila isi video ini menurut Anda bermanfaat, silakan Anda bagikan ke teman-teman Anda di media sosial lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.